Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi teori belajar humanistik. Pertama-tama saya akan perkenalkan anggota kelompok 4. Saya Guna Puspita selaku moderator dan teman-teman saya selaku anggota kelompok yaitu Dimas Aulia Hidayatullah, Laili Anzalina, Wisnu Prasetyo, Rama Rista Fitriani, Anif Leliyah, dan Anis Fatin Rohmah. Kepada teman-temanku, dipersilakan untuk menyampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori humanistik. Humanistik memandang manusia sebagai manusia. Maksudnya, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan si pengamat. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Teori humanistik merupakan konsep belajar yang lebih melihat sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi untuk mencari dan menemukan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Lalu selanjutnya, pengertian teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Maslow. Dalam perspektif humanistik, menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya. Humanistik menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka guna menetapkan tujuan hidup dirinya. Peserta didik dituntun agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap hidupnya dan orang di sekitarnya. Teori yang terkenal dari Maslow hingga saat ini yaitu teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Dalam teori psikologinya, semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunya individu, maka dia akan semakin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Teori hierarki sering divisualisasikan dengan piramid. Untuk piramidnya bisa dilihat di makalah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian piramid. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Kebutuhan ini biasanya paling kuat dan memaksa sehingga harus dicukupi terlebih dahulu untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Yang dimaksud dengan kebutuhan rasa aman ialah kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Maslow membagi kebutuhan penghargaan ke dalam dua bagian, yaitu penghargaan dari diri sendiri, hasrat untuk memperoleh kompetisi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, edukasi, kemandirian, dan kebebasan. Yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Maksudnya, prestasi, individu membutuhkan penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pemenuhan diri pribadi, termasuk level kebutuhan teratas. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecakapan diri serta menjadi insan yang unggul. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teori humanistik menurut Carl Rogers. Beliau berpendapat, kunci utama sudut pandang ialah bahwa orang cenderung berkembang ke arah yang positif
Dengan kata lain, mereka akan memenuhi potensi mereka kecuali kalau mereka mengalami rintangan. Menurut Rogers, orang yang sehat secara psikologis adalah mereka yang memiliki konsep diri yang sangat luas, yaitu mampu memahami dan menerima berbagai perasaan dan pengalaman. Di sini Rogers mengemukakan 5 sifat khas dari seseorang yang sangat berfungsi penuh di dalam kehidupan humanistik. Yang pertama yaitu keterbukaan pada pengalaman, yang berarti bahwa seseorang tidak bersifat kaku dan definisif, melainkan bersifat fleksibel, tidak hanya menerima pengalaman yang diberikan oleh kehidupan, tetapi juga dapat menggunakannya dalam membuka kesempatan lahirnya persepsi dan ungkapan-ungkapan yang baru. Selanjutnya yaitu kehidupan yang eksistensial. Orang yang tidak mudah berprasangka ataupun memanipulasi pengalaman, melainkan menyesuaikan diri karena kepribadiannya terus-menerus terbuka kepada pengalaman baru. Selanjutnya, kepercayaan terhadap organisme orang sendiri, yang berarti bertingkah laku menurut apa yang dirasa benar. Selanjutnya, memiliki perasaan yang bebas. Semakin seseorang sehat secara psikologis, semakin juga mengalami kebebasan untuk memilih dan bertindak. Yang terakhir yaitu kreativitas. Seseorang yang kreatif bertindak dengan bebas dan menciptakan hidup, ide dan rencana yang konstruktif, serta dapat mewujudkan kebutuhan dan potensinya secara kreatif dengan cara yang memuaskan tentunya. Selanjutnya yaitu teori humanistik menurut Albert Bandura. Tapi di sini Albert Bandura itu merupakan seorang ahli yang spesialisnya itu di teori kognitif, atau bisa disebut juga dengan kognitif sosial. Beliau menyoroti pertemuan yang kebetulan, chance encounters, dan kejadian tak terduga. Dengan serius meskipun tahu bahwa pertemuan dan peristiwa ini tidak serta-merta mengubah jalan hidup manusia. Cara manusia bereaksi terhadap pertemuan atau kejadian yang diharapkan itulah yang biasanya lebih kuat daripada peristiwanya sendiri. Di sini Bandura memiliki beberapa asumsi dasar. Salah satunya yaitu karakteristik yang menakjubkan dari manusia adalah keplastisannya, yaitu fleksibel. Selanjutnya yaitu melalui model penyebab resiprong triadik yang terdiri atas perilaku, lingkungan, dan faktor-faktor kepribadian manusia. Yang ketiga yaitu teori kognitif sosial menggunakan perspektif keagenan, artinya manusia memiliki kapasitas untuk melatih pengkontrolan atas alam dan kualitas hidup mereka sendiri. Yang keempat yaitu manusia bisa mengatur hubungan mereka melalui faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor internal mencakup lingkungan fisik dan sosial, sedangkan yang internal itu pengamatan diri, penilaian, dan reaksi diri. Yang selanjutnya yaitu manusia menemukan dirinya dalam situasi ambigu secara moral, yang notabene mereka selalu berupaya mengatur perilaku mereka melalui tindakan moral yang mencakup pendefinisian ulang perilaku, pengabaian atau pendistorsian konsekuensi perilaku. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip dari teori kognitif yang dikemukakan oleh Bandura, yaitu prinsip atau faktor-faktor yang saling menentukan. Selanjutnya, kemampuan untuk membuat atau memahami simbol, tanda, atau lambang. Selanjutnya, kemampuan berpikir ke depan. Selanjutnya, kemampuan untuk seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh orang lain.
Selanjutnya kemampuan mengatur diri sendiri, dan terakhir yaitu kemampuan untuk berefleks. Oke, baik. Yang ketiga ada confluent education. Yang dimaksud dengan confluent education di sini adalah di dalam pembelajaran ini siswa tidak hanya memperhatikan atau membaca saja, tetapi siswa juga dapat merasakan, menuliskan, menghayati, berdebat yang positif, dan juga mereka dapat menyampaikan apa pendapat mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang poin 4, yaitu comparative learning seperti pada PowerPoint. Pengertian comparative learning adalah satu model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran atau bisa disebut dengan student oriented. Dengan suasana kelas yang demokratis, yang saling membelajarkan memberi kesempatan peluang yang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara maksimal. Metode pembelajaran comparative learning akan dapat memberikan nuansa baru di dalam pelaksanaan pembelajaran oleh semua bidang studi atau mata pelajaran yang diampu oleh guru. Pembelajaran comparative learning ini mampu memberikan dampak bagi guru, siswa, dan interaksi edukatif. Muncul dan terlihat peran dan fungsi dari guru maupun siswa. Lee dalam Gyantika dan Putrayasa mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang paling sering digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah melibatkan siswa dalam diskusi dengan seluruh kelas. Akan tetapi, lebih baik menggunakan metode pembelajaran komparatif karena peran guru dalam pembelajaran comparative learning adalah sebagai fasilitator, moderator, organisator, dan mediator terlihat jelas. Kondisi ini, peran dan fungsi siswa terlihat. Keterlibatan semua siswa akan dapat memberikan suasana aktif dan pembelajaran terkesan demokratif, dan masing-masing siswa punya peran dan akan memberikan pengalaman belajarnya kepada siswa lain. Pada dasarnya manusia mempunyai perbedaan, yaitu manusia saling asah, asih, asuh, atau disebut dengan saling mencerdaskan. Dengan pembelajaran komparatif diharapkan saling menciptakan interaksi yang asah, asih, asuh sehingga tercipta masyarakat belajar, atau bisa disebut dengan learning community. Siswa tidak hanya terpaku belajar pada guru, tetapi dengan sesama siswa. Dan terdapat prinsip dalam comparative learning seperti yang disampaikan Afiatin, yakni siswa belajar dari dan dengan teman-temannya untuk mencapai suatu tujuan belajar dengan secara penuh bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang dicapai. Hal itu dapat dicapai melalui belajar dan pembelajaran dengan mengacu pada pendekatan humanistik. Metode pembelajaran yang berbasis pendekatan humanistik seperti comparative learning dapat digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Pembelajaran komparatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Sebagai latihan hidup di masyarakat, terdapat beberapa nilai-nilai penting yang ditumbuh kembangkan dalam pendidikan humanistik sebagai berikut. Kejujuran, menghargai hak orang lain, menjaga lingkungan, perilaku, dan perkembangan pribadi. Dengan memperhatikan unsur-unsur pembelajaran komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam comparative learning, setiap siswa yang tergabung dalam kelompok harus betul-betul dapat menjalin kekompakan. Dan selain itu, tanggung jawab bukan saja terdapat dalam kelompok, tetapi juga dituntut
bertanggung jawab secara individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 5 yaitu open education atau pendidikan terbuka. Seperti pada PowerPoint, pengertian open education adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Ciri utama dari proses ini adalah murid bekerja secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam proses ini mensyaratkan adanya pusat-pusat belajar atau pusat-pusat kegiatan di dalam kelas yang memungkinkan murid mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran, topik-topik, keterampilan, atau minat-minat tertentu. Pusat ini dapat memberikan petunjuk untuk mempelajari suatu topik tanpa hadirnya seorang guru, dan dapat mencatat partisipasi dan kemajuan murid untuk nantinya dibicarakan dengan guru. Adapun kriteria yang disyaratkan dengan model ini adalah sebagai berikut. A. Tersedia fasilitas yang memudahkan proses belajar. B. Adanya suasana yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. C. Adanya kesempatan bagi guru dan murid untuk bersama-sama mendiagnosis peristiwa-peristiwa belajar. D. Pengajaran yang bersifat individual sehingga tidak ada tes maupun buku kerja. E. Guru mempersepsi dengan cara mengamati setiap proses yang dilalui murid dan membuat catatan dan penilaian secara individual. F. Adanya kesempatan untuk pertumbuhan profesional bagi guru. G. Suasana kelas yang hangat dan ramah sehingga mendukung proses belajar mengajar. Yang keenam adalah social-based learning. Social-based learning merupakan pembelajaran yang tercipta ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Prinsip dasar pembelajaran ini bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam pembelajaran sosial, terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Menurut Albert Bandura, manusia bukanlah makhluk yang sekedar meniru apapun yang ia lihat, melainkan manusia juga bisa memilih perilaku apa yang ia bisa pilih dan mana yang bisa ia buang. Nah, di sini aspek perilaku dan kognitif bisa menyempurnakan social-based learning. Karena faktor psikologis pun mempunyai andil dalam mempengaruhi bagaimana seseorang itu berperilaku. Jadi manusia itu dapat meniru perilaku, namun ia juga mempunyai kemampuan untuk bisa memilih dan memilah perilaku apa yang ingin ia pelajari. Nah, di sini kecakapan untuk memilih dan memilah perilaku yang akan dipelajari ini disebut sebagai aspek kognitif. Jadi kesimpulannya bahwasanya social-based learning adalah kombinasi dari lingkungan dan faktor kognitif. Dengan demikian, manusia bukan semata-mata sebagai objek yang dipengaruhi lingkungan, akan tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.